teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Nurse Putri. Udah lama banget ya nggak ngupload video. Putri kemana aja ya? Ya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting sekarang Putri datang untuk share informasi kepada teman-teman semua. Kali ini Putri mau bahas tentang sistem imun dalam tubuh. Merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam tubuh kita. Apalagi sekarang kita masih harus berjuang kan di tengah-tengah pandemi yang tak kunjung berakhir. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar sama-sama sebenarnya apa sih, gimana sih sebenarnya cara kerja dari sistem imun itu. Kemudian kenapa sih kita bisa sakit, kita bisa sehat. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga imun dari tubuh kita itu. Di sini kita akan sama-sama belajar, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku, Nurse Putri. Teman-teman, seperti yang udah teman-teman tahu, sekarang kan kita belum ada vaksin sama sekali, masih proses. Kemudian obat yang digunakan juga nggak spesifik kan apa untuk menangani pandemi ini. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah gimana cara kita untuk kerja, untuk menjaga sistem imun. Tapi sebenarnya kita perlu tahu loh teman-teman, di dalam sistem imun kita ini sebenarnya kerjanya gimana sih? Nah, kayak namanya ya, sistem imun itu disebut dengan sistem kekebalan atau sistem pertahanan. Ketika ada benda asing kayak virus, bakteri, nah ini disebut antigen. Dia masuk nih, dia masuk ke tubuh kita, dia menyerang tubuh kita. Nah, respon dari tubuh kita melawan antigen itu menyebabkan respon imun. Jadi akan ada respon imun. Bentuk perlawanannya itu berupa respon imun, sehingga dihasilkan dua respon imun di tubuh kita. Ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Kalau spesifik ini dia udah sifatnya didapat, udah dikenal perlindungan yang spesifik. Namanya juga spesifik kan, ketika dia datang, oh dia udah bisa nih mengenali, oh ini jenis yang seperti ini. Tapi yang kedua ini dia bersifat non spesifik. Ini bersifat bawaan atau yang disebut dengan innate immunity. Jadi ini udah ada sejak kita lahir, bentuk respon imunnya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang fungsi imun, sebenarnya apa sih fungsi dari imun tubuh kita, sistem imun ini? Yang pertama, sistem imun itu berfungsi sebagai pertahanan. Kalau misalnya maksudnya pertahanan di sini lebih ke dia akan menyerang mikroorganisme yang menyerang tubuh kita. Kalau dia berlebih, maka bisa terjadi reaksi alergi. Kalau teman-teman pernah kan kayak ada alergi sama sekali, bentuknya kayak gatal-gatal di kulit gitu. Atau misalnya makan makanan sesuatu yang tidak, istilahnya yang memang benar-benar mengakibatkan kelebihan dari fungsi pertahanan itu, contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kekurangan atau disebut dengan hipoaktif, dia akan mengalami kekurangan dari imun tubuh sendiri. Itu yang pertama, sebagai pertahanan ya. Yang kedua, dia fungsinya sebagai homeostasis. Dia akan membersihkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Tubuh kita kan ada sel darah putih, sel darah merah, sel trombosit. Jadi dia akan ngebersihin sendiri karena masing-masing punya usianya, degenerasi selnya, dia akan ngebersihin. Terus yang ketiga, fungsi sistem imun ini dia sebagai pengawasan. Dia akan memonitor pengenalan jenis-jenis sel yang abnormal, misalnya kayak zat-zat kimia atau virus-virus yang nggak dikenal, pokoknya yang benar-benar abnormal sama sekali ya. Dia akan memonitoring ini kok dari mana ya zatnya, kayak gitu ya. Jadi memang udah ada masing-masing dari fungsi sistem imun itu. Nah, sementara sistem imun itu faktor-faktornya itu tuh banyak ya teman-teman. Kenapa seseorang itu bisa sehat, bisa sakit, itu tuh disebabkan karena ada faktor-faktor imun, sistem imun yang berperan. Yang pertama itu genetik. Kalau genetik itu kan memang udah berasal dari dalam. Jadi seperti apa respon dari dalam itu ya seperti itu, fungsi sistem imun yang keluar seperti itu. Kemudian yang kedua, usia. Kita nggak bisa samakan usia dewasa dengan usia baby. Kalau baby kan dia baru lahir, jadi memang benar-benar masih pengenalan sistem imun itu. Jadi biasanya yang bayi itu lebih beresiko untuk terkena sakit daripada yang dewasa. Kalau dewasa kan dia
sudah menyesuaikan dari dia kecil sampai dia besar sistem imunnya seperti apa. Nah, terus yang ketiga bisa karena faktor penyakit. Penyakit di sini kayak diabetes mellitus bisa disebabkan karena itu. Kemudian ada faktor lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung atau lembab, sama sekali itu kan akan memicu mikroorganisme. Akibatnya kita kan bisa terserang penyakit kan. Kalau kita terserang penyakit itu imun kita jadi turun, kita jadi drop. Nah, kemudian ada nutrisi. Nutrisi di sini kalau misalnya kita makan makanan yang sehat, yang seimbang, nutrisi yang baik, itu tuh akan membantu proses imun di tubuh kita semakin lebih baik lagi, semakin meningkat. Nah, jadi faktor-faktor yang udah kita bahas yang banyak tadi itu tuh sebenarnya berperan juga untuk perjalanan mekanisme dari pertahanan tubuh, sistem imun. Nah, jadi sebenarnya mekanisme sistem imun itu ada 3. Ada barrier fisik, ada kimia, ada bioflora. Kalau barrier fisik ini misalnya dia nanti akan melihat di kulit kita, kulit atau mukosa. Kemudian kalau barrier kimia itu kayak air mata, kayak keringat, terus kayak enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam lambung. Kemudian bioflora. Kalau bioflora ini dia lebih ke reaksi peradangan atau inflamasi. Teman-teman kalau pernah mengalami demam, itu tuh salah satu dari mekanisme pertahanan tubuh. Kalau kita demam nih, itu tuh respon pertahanan tubuh. Jadi tubuh kita akan mengeluarkan mediator-mediator kimia. Dia akan, salah satunya itu interleukin. Dia akan mengeluarkan mediator kimia. Kemudian nanti akan dikeluarkan tuh dari sistem imunnya. Respon imunnya tadi ada makrofag, ada neutrofil, ada ada basofil, eosinofil, banyak ya teman-teman. Dia akan mengeluarkan semuanya perlawanannya, jenis-jenis dari perlawanannya itu, respon imunnya itu, kemudian akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Makanya suhu meningkat, akibatnya kita demam. Jadi sebenarnya demam itu salah satu mekanisme pertahanan dalam tubuh kita karena terjadi respon inflamasi atau peradangan. Nah, back to spesifik dan non spesifik ya teman-teman. Kalau yang spesifik kan tadi itu udah didapat, jadi ada perlindungan yang spesifik. Nah, ini kan dia disebut dengan adaptif. Jadi kalau dia udah adaptif, dia udah menyesuaikan nih. Bentuk penyesuaiannya itu bisa dari seluler atau diperantarai oleh sel. Yang kedua bisa dari humoral, diperantarai oleh antibodi. Jadi udah masing-masing termekanisme dengan baik. Kemudian kalau berbicara tentang non spesifik tadi, itu lebih ke granulosit dan agranulosit. Jadi ada monosit, ada makrofag. Pokoknya fungsinya itu sebenarnya untuk membunuh virus-virus sama bakteri yang masuk. Ada eosinofil, ada neutrofil, ada basofil. Nah, itu tuh secara singkat ya tentang apa sih sebenarnya kenapa kita bisa sampai sakit, kenapa kita bisa demam, itu tuh semuanya bicara tentang sistem imun. Nah, teman-teman, sistem imun yang baik itu merupakan upaya untuk menghadapi COVID-19 yang sekarang ini sedang kita hadapi. Obatnya kita belum punya, belum spesifik, vaksin juga belum punya, belum dapat, lagi proses. Jadi memang selain kalau teman-teman nonton juga di video YouTube aku sebelumnya, kayak aku udah share tidur yang teratur, tidur dengan jumlah yang baik, istirahat yang cukup, kemudian olahraga, dan yang ketiga ini aku mau membahas tentang nutrisi teman-teman. Jadi nutrisi yang baik itu akan bisa meningkatkan imun. Nah, sebenarnya bukan lebih ke obat sih, tapi karena tadi si COVID-19 ini memang menyerang sistem imun dan salah satu yang berdampak di dalamnya itu adalah si nutrisi itu. Jadi yang perlu kita tingkatkan sekarang ya nutrisi, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman banyak ya yang pakai suplemen makanan. Nah, suplemen makanan pokoknya semuanya tuh di prepare ya, disiapin supaya gimana nih caranya biar imunnya meningkat. Nah, kalau suplemen makanan, berbicara tentang suplemen makanan, suplemen itu sifatnya bukan sebagai yang utama ya teman-teman.
Yang utama kan tetap kita punya karbohidrat, sayur-sayuran, kemudian cairan yang cukup, vitamin, buah-buahan, seperti itu. Kalau suplemen di sini dia sifatnya untuk melengkapi. Jadi untuk melengkapi kebutuhan zat gizi di dalam tubuh kita. Nah, dari mana sih didapat suplemen itu? Bisa didapat dari mineral, dari vitamin. Dan ini semua ada di makanan, apa yang kita makan selama ini. Jadi di sini Putri mau nge-share suplemen terbaik itu berdasarkan penelitian yang sudah dibuktikan adalah vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C itu mendukung fungsi seluler. Tadi kan kita udah bahas fungsi seluler itu dari yang sistem imun yang spesifik. Nah, dia akan berusaha untuk membantu di bagian sana. Jadi vitamin C itu akan terakumulasi dalam sel-sel makrofag. Makrofag tadi kan yang berfungsi untuk membunuh si virus, bakteri, seperti itu. Dia akan membunuh makroba atau mikroba, akibatnya dia akan menjaga integritas sel-sel kita, melindungi tubuh kita, dan itu bisa kita masukkan ke dalam suplemen makanan. Dan di sini aku akan tampilkan angka kecukupan gizi yang baik, yang paling tinggi dari vitamin C itu ternyata ada di jambu biji. Nah, jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk konsumsi jambu biji. Ada jambu biji, ada jeruk, pisang, tomat, bunga kol, paprika, kentang, bayam, kacang hijau, stroberi, itu termasuk vitamin C. Kalau vitamin A yang kayak kuning ke orange-orangean, kayak wortel, tomat, pepaya, labu, itu ada di vitamin A. Kalau di vitamin E, dia kayak alpukat, bayam, udang, kacang almond, biji bunga matahari, minyak zaitun, ada ya di sini di tabelnya. Vitamin D. Vitamin D itu kayak susu, telur, ikan, daging. Terus mineral ya, selain vitamin mineral juga. Nah, di sini kita contohnya kayak zinc. Pernah dengar teman-teman zinc? Nah, itu adalah mikronutrisi dari zat anorganik. Bisa kita dapat dari tiram, kepiting, hati ayam, daging sapi, kuning telur, keju. Karena ini zinc ini bisa berdasarkan penelitian bisa memproduksi limfosit T. Nah, itu kan yang berperan di imun kan semuanya. Terus yang terakhir ada selenium. Selenium ini yang didapat dari jenis mineral yang didapat dari bawang putih. Jadi teman-teman bisa lihat, pokoknya nggak usah terlalu banyak pertimbangan sama sekali. Itu bisa kita dapat sehari-hari, nggak usah susah payah. Itu bisa kita konsumsi sehari-hari. Dan contohnya kayak vitamin C, kadang kan ada yang pakai suplemen tuh teman-teman tambahan, nggak apa-apa, cuman jangan sampai dosisnya berlebih dalam tubuh kita karena udah ada hitungannya berdasarkan angka kecukupan gizi. Kalau kita itu yang dewasa 90 mg ya, kalau nggak 90 mg itu tuh udah cukup sebenarnya dan udah dapat dari masing-masing makanan kita, seperti itu. Jadi kalau dirasa itu sudah cukup, kemudian kita juga udah menjaga minuman, makanan yang sehat, seimbang, kemudian cuci tangan, pakai masker, tidur, istirahat yang cukup, olahraga, dijamin secara tidak langsung kita menjaga sistem imun kita. Jadi nggak usah repot-repot ya teman-teman. Sebenarnya itu semua sangat sederhana, jadi kita bisa melakukannya sendiri dan kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bisa menjadi lebih baik, lebih sehat tentunya. Oke teman-teman, sekian video YouTube aku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tunggu, jangan lupa video aku selanjutnya ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku, Nurse Putri. Terima kasih.